Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di video kali ini, kami akan membahas Jurnal Internasional Akuntansi dan Manajemen Informasi mengenai analisis tekstual dan kontekstual dari para profesional untuk wacana XBRL dalam kualitas data dan informasi. Sebelumnya, kami akan menyebutkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Sabrina Kusumawardani, NPM 131. Yang kedua ada Dayanisa Niken Sapira dengan NPM 154. Selanjutnya ada Natasha Putri Aprilia, NPM 014. Yang keempat ada Putri Ulfasari, NPM 125. Selanjutnya ada Vanessa Adelia dengan NPM 130. Kemudian ada Wahyu Aldi Setiawan, NPM 132. Mulyani Kristina, NPM 159. Selanjutnya Harum Syabrinawati, NPM 160. Dan yang terakhir ada Muhammad Syarul Ramadan dengan NPM 143. Latar belakang. Literatur yang mapan mendukung bahwa XBRL digunakan untuk mendukung berbagai kebijakan, seperti transparansi, akuntabilitas, mengurangi beban administrasi di pengungkapan informasi keuangan, serta di pengawasan lembaga keuangan dan manajemen risiko. Sementara penelitian sebelumnya di XBRL telah menurunkan dimensi DIQ dari akuntansi dan literatur IS. Penelitian mengevaluasi sejumlah dimensi DIQ XBRL, misalnya kemudahan pemahaman, nilai tambah, relevansi, keandalan pemahaman, ketepatan waktu, dan komparabilitas. Sementara DIQ adalah salah satu perhatian utama yang timbul dalam wacana profesional. Kerangka kerja XBRL DIQ, pada awalnya data berasal dari analisis tekstual profesional, wacana tentang LinkedIn Group XBRL. Pengumpulan data ini terjadi pada 2 titik temporal, yaitu Juli 2013 dan Januari 2016, sehingga terdiri dari satu kumpulan data yang mencakup Januari 2011 hingga pertengahan 2013, dan yang satunya lagi terjadi pada pertengahan 2013 hingga awal 2016. Pada analisis dan perbandingan ini, kedua kumpulan tersebut menggunakan kerangka kerja XBRL DIQ, yang telah diusulkan untuk dipastikan kedua dimensi DIQ yang tetap konstan dalam profesional wacana dan perbedaan antara kedua periode waktu. Singkatnya, dari 20 dimensi yang diusulkan, terdapat 11 dimensi DIQ yang tidak sesuai topik selama 2 periode. 3 yang sesuai diantaranya adalah relevansi, nilai tambah, dan validitas, yang dimana sangat kontras dengan relevansi dan signifikan nilai tambah di penurunan frekuensi yang terjadi secara signifikan pada kedua kumpulan data tersebut, yang dimana sementara validitasnya meningkat pada keduanya. Kerangka konseptual yang ada dari kualitas data dan informasi. Penelitian awal ke DIQ yaitu mencoba untuk memeriksa dimensi DIQ dan mengembangkan metrik untuk menilai nilai keluaran IS. 4 aspek penting DIQ dikemukakan oleh Gallagher tahun 1974, yaitu relevansi, sifat keinformatifan, kegunaan, dan kepentingan. Wong and Strong tahun 1996 melakukan penelitian DIQ yang terkenal, di mana mereka mengembangkan kerangka kerja DIQ yang terdiri dari 15 dimensi. Keamanan akses, aksesibilitas, akurasi, jumlah data yang sesuai, kepercayaan, kelengkapan, ringkas, konsisten, kemudahan pemahaman, interpretabilitas, objektivitas, reputasi, relevansi, ketepatan waktu, dan nilai tambah. 15 dimensi ini selanjutnya diklarifikasikan menjadi 4 kategori, yaitu intrinsik, kontekstual, impresentasional, dan dapat diakses. Berikut adalah tabel yang menyajikan definisi dimensi-dimensi Wong and Strong.
Dalam bidang akuntansi, konsep yang mendasari DIG sebagian besar mirip dengan apa yang ada di bidang IS, yaitu kesesuaian untuk digunakan. Informasi akuntansi dianggap berguna jika memenuhi karakteristik kualitatif dari pelaporan keuangan yang berguna, berdasarkan kerangka konseptual pelaporan keuangan yang dikeluarkan oleh International Accounting Standards Board atau IASB 2015. Karakteristik kualitatif pelaporan keuangan yang berguna dibentuk dari 11 dimensi DIG. Dua karakteristik kualitatif inti adalah relevansi dan representasi yang setia. Satu dimensi DIG yaitu materialitas mendukung relevansi pelaporan keuangan, sedangkan 4 dimensi DIG yaitu lengkap, netralitas, kehati-hatian, dan bebas kesalahan mendukung representasi pelaporan keuangan yang tepat. Kegunaan informasi keuangan semakin diperkaya ketika informasi tersebut sebanding, dapat diverifikasi, tepat waktu, dan dapat dimengerti. Dari penjelasan sebelumnya, yang selanjutnya, dimensi DIQ atau Data and Information Quality juga berlaku untuk bidang akuntansi. Selain itu, karena pentingnya suatu pengambilan keputusan, mereka juga menjadi peran penting. Nah, dimensi ini meliputi akurasi, kelengkapan, kemudahan pemahaman, relevansi, dan ketepatan waktu. Di IQ tersebut, dimensi juga merupakan bagian dari karakteristik kualitatif pelaporan keuangan pada standar akuntansi, yaitu Dewan Standar Akuntansi Internasional atau yang biasa disebut IASB. Oleh karena itu, gagasan tentang DIQ dalam akuntansi sebagian besar mencerminkan konsep DIQ di bidang information system atau sistem informasi. Pada pembahasan yang selanjutnya, terdapat tabel 2 menyajikan dimensi DIQ yang berasal dari karakteristik kualitatif IASB dari pelaporan keuangan, yang meliputi dimensi, definisi, dan kategori. Dimensi yang pertama, relevansi, yaitu sejauh mana data dan informasi mampu mempengaruhi pengambilan keputusan, dengan kategori karakteristik kualitatif inti dari pelaporan keuangan yang berguna. Dimensi yang kedua, materialitas, yaitu sejauh mana data dan informasi mempengaruhi pengambilan keputusan ketika data atau informasi dihilangkan maupun salah saji. Dan kategori komponen relevansi. Yang ketiga, dimensi representasi yang terpercaya, yaitu sejauh mana data dan informasi mewakili suatu fenomena ekonomi. Pada kategori karakteristik kualitatif inti dari pelaporan keuangan yang berguna. Untuk yang selanjutnya, terdapat 4 dimensi yang termasuk kategori komponen representasi yang terpercaya, yaitu dimensi lengkap. Sejauh mana data dan informasi digambarkan dengan baik dengan semua penggambaran dan penjelasan yang diperlukan. Lalu dimensi kenetralan. Sejauh mana data dan informasi bebas dari bias dan bebas dari manipulasi yang menguntungkan maupun tidak menguntungkan. Lalu dimensi kebijaksanaan. Sejauh mana data dan informasi diberikan dengan hati-hati. Lalu untuk yang selanjutnya, dimensi bebas dari kesalahan dengan definisi sejauh mana data dan informasi bebas dari kesalahan atau kelalaian deskripsi dan penjelasan. Selanjutnya, dimensi sebanding, sejauh mana data dan informasi memungkinkan pengambilan keputusan untuk memahami dan mengidentifikasi persamaan maupun perbedaan dalam kategori kualitatif tambahan. Kemudian 3 dimensi ini termasuk kategori karakteristik kualitatif tambahan, yaitu dimensi dapat diverifikasi dengan definisi sejauh mana data dan informasi dapat dibutuhkan kebenarannya ketika menyajikan fenomena ekonomi. Lalu
dimensi tepat waktu, yaitu sejauh mana data dan informasi tersedia untuk mengambil keputusan pada waktunya dan sesuai untuk mempengaruhi pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, terdapat dimensi bisa dimengerti, yaitu maksudnya sejauh mana data dan informasi siap dipahami. Untuk yang selanjutnya, Extensible Business Reporting Language atau XBRL and Social Media. Sejak pengembangan XBRL pada tahun 1998, banyak informasi yang terkait dengan XBRL yang dimiliki telah dapat diakses dengan mudah melalui internet. Dengan begitu, beberapa upaya telah dilakukan untuk menyebarkan ilmu XBRL secara global, seperti XBRL Internasional yang menyediakan informasi yang dapat diakses melalui www.xbrl.org. Nah, situs web ini menyediakan banyak materi, termasuk artikel, studi kasus, konferensi presentasi, majalah, dan kertas putih. Selain itu, individu dapat dengan mudah menemukan lokasi online komunitas XBRL seperti di forum publik, feed berita XBRL, blog, maupun sosial media. Materi pada komunitas XBRL beragam, mulai dari mendeskripsikan dampaknya dari XBRL tentang bisnis hingga aspek teknis XBRL. Lalu, komunitas XBRL online, khususnya di media sosial, dapat mempengaruhi XBRL secara positif penyebaran informasi. Penyebaran media sosial juga telah menciptakan jalan yang berharga berbagi pengetahuan XBRL. Mengakses informasi XBRL melalui situs web biasanya memberikan satu cara interaksi di mana orang hanya membaca artikel yang tersedia tanpa kesempatan untuk berbagi pemikiran kepada mereka, untuk menanyakan pakar domain, ataupun untuk menanggapi pendapat orang lain. Dengan begitu, sosial media tampaknya dapat menangani masalah-masalah tersebut. Media sosial dapat menghubungkan individu dari lokasi berbeda di seluruh dunia untuk berinteraksi dan berbagi pengetahuan lintas batas geografis. Menurut Lee dan Mann tahun 2012 dan Stewart tahun 2012. Kemudian, informasi XBRL dapat ditemukan di media sosial seperti Twitter, Facebook, Google, dan LinkedIn. Vendor XBRL dan individu terkemuka di komunitas tersebut pengembangan hadir di Twitter, tempat mereka berbagi pembaruan dan XBRL tautan yang berhubungan. Meskipun informasi XBRL dapat ditemukan melalui Twitter, namun tidak menyediakan platform bagi individu untuk terlibat dalam diskusi kelompok. Para peneliti menemukan beberapa XBRL halaman fokus pada Facebook. Beberapa halaman ini tidak berisi diskusi maupun diperbarui informasi tentang XBRL. Sementara yang lain dapat berdiskusi, namun informasi yang diposting muncul untuk tumpang tindih dengan yang ada di grup LinkedIn. Peneliti juga menemukan bahwa grup XBRL aktif Facebook terlibat dalam wacana lebih sedikit daripada grup XBRL pada LinkedIn. Meski beberapa halaman dan grup fokus pada XBRL, di Google juga memposting dan membagikan informasi terkait XBRL. Wacana komunitas tentang XBRL di Google masih sangat terbatas. LinkedIn ini menyediakan informasi XBRL paling relevan melalui grup XBRL di mana anggota tersebut dapat terlibat dalam wacana berkelanjutan, berbagi pengalaman mereka, dan memasuki diskusi bersama profesional XBRL. Dengan lebih lanjut, anggota tersebut dapat melacak informasi XBRL di LinkedIn XBRL kelompok. LinkedIn adalah salah satu contoh media sosial yang memberikan peluang untuk individu yang tertarik pada XBRL untuk terlibat dalam diskusi.
Lalu materi yang selanjutnya, analisis teks di media sosial. Kekayaan data teks pada media sosial memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menganalisis konteks data dengan mengelompokkan, memprediksi, maupun menyelidiki data suatu hubungan. Akses ke data dunia nyata ini membantu peneliti untuk menyelidiki dengan lebih cepat menggunakan pertanyaan dibandingkan dengan metode pengumpulan data tradisional seperti eksperimen, survei, wawancara, ataupun kelompok diskusi. Percakapan pada media sosial terjadi secara alami tanpa bimbingan ataupun perlakuan relatif terhadap bagaimana individu berinteraksi satu sama lain. Selain itu, data media sosial tersedia secara gratis untuk dikumpulkan. Oleh karena itu, jenis data ini dapat membantu mengurangi bias baik dari peneliti itu sendiri maupun dari pengguna media sosial itu sendiri, menurut Mustafa tahun 2013. Interaksi media sosial umumnya terjadi melalui teks tertulis berupa tautan yang diposting, gambar, catatan, ataupun komentar. Interaksi tersebut telah menciptakan banyak data untuk peneliti agar dapat memanfaatkan sebagai pengungkap pola tersembunyi yang mungkin ada di dalam data. Nah, data media sosial memiliki 3 karakteristik penting, yaitu besar, padat, dan dinamis. Menurut Mustafa 2013. Karakteristik media sosial ini juga membuat data berguna yang dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian media sosial memberikan kesempatan untuk mengeksplorasi secara khusus masalah yang sangat dalam menggunakan data besar yang sebelumnya hampir tidak mungkin diperoleh. Karakteristik yang padat dan dinamis dapat menjadi tantangan untuk para peneliti. Nah, dalam data tersebut, misalnya kalimat remeh pada komentar bersama dengan postingan sintaksis dan bermakna maupun leksikal yang bermasalah, berpotensi dapat mempengaruhi pola datanya. Menurut Barbier dan Liu 2019 dan Mustafa 2013. Selain itu, intens interaksi di antara pengguna media sosial dapat menyebabkan perubahan cepat pada topik percakapan. Oleh karena itu, peneliti perlu mempertimbangkan komponen waktu ketika menyelidiki dinamika data tersebut. Dalam kutipan Barbier dan Liu 2011. Kemudian, meskipun data media sosial luas, sebagian besar tidak terstruktur. Peneliti perlu menggunakan analitik teks untuk membantu memungkinkan informasi yang bermakna yang dapat ditemukan dalam media sosial data, seperti dengan memastikan nilai data media sosial dalam melacak opini publik menuju merek tertentu, atau mengembangkan kerangka kerja untuk klaster yang sedang berkembang dengan topik ataupun peristiwa di media sosial. Menurut Lee 2012. Media sosial tidak hanya menyediakan data yang menjanjikan untuk penelitian, tetapi juga memungkinkan peneliti untuk menyelidiki arti dari data yang muncul dari dalam konteks mereka. Selanjutnya, bagaimana data tertentu tersebut terkait dengan data lain dan perilaku manusia dapat diselidiki. Kesimpulan ini menekankan pentingnya analitik teks untuk mendapatkan informasi berharga dari media sosial. Metode penelitian sampel data. Kami menggunakan data yang diperoleh dari komunitas LinkedIn XBRL untuk mendapatkan wawasan pandangan atau kekhawatiran profesional tentang XBRL di IQ. Komunitas XBRL, khususnya di media sosial, dapat memberikan informasi yang berguna tentang implementasi XBRL. Seperti yang dikatakan Lee dan Ma tahun 2012, juga Stewart tahun 2012 bahwa sosial media memungkinkan individu dari lokasi geografis yang berbeda untuk berinteraksi secara online dan untuk berbagi pengetahuan lintas batas negara.
Pada pertengahan 2013, kami mengamati bahwa ada 89 grup LinkedIn yang terkait dengan XBRL. Dengan demikian, tampaknya LinkedIn cocok untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan topik XBRL, khususnya yang terkait dengan DIQ. Kami menggunakan dua kata kunci, yaitu XBRL dan Extensible Business Reporting Language untuk mengidentifikasi kelompok yang sesuai. Kami memasukkan 3 grup yang paling besar dengan interaktivitas level tertinggi. Kami pertama kali mengamati dan melakukan pengumpulan data dari 3 grup diskusi XBRL terbesar dan paling interaktif di LinkedIn pada awal Juni 2013. Dan untuk mengakomodasi perubahan mandat XBRL, instansi, dan perkembangan, kami memperoleh data tambahan untuk pengumpulan data kedua pada Januari 2016. Kami menggunakan 3 data terbesar grup XBRL LinkedIn sebagai data sampel. Selama pengumpulan data pertama, 3 terbesar kelompok diidentifikasi dengan menghitung jumlah anggota kelompok dan menilai tingkat interaktivitas mereka dibandingkan dengan grup XBRL LinkedIn yang lain yang sudah ada. Identifikasi dilakukan dengan membandingkan semua grup LinkedIn XBRL menggunakan posting LinkedIn dan fitur grafik komentar. Analisis kami menemukan bahwa XBRL Knowledge Sharing, dan XBRL Interactive Network adalah 3 terbesar dan paling interaktif pasca LinkedIn selama periode pengumpulan data 25-29 Juni 2013. Kami menangkap semua materi diskusi, yaitu posting, komentar, dan tautan ketiga kelompok tersebut menggunakan Encapture. Cakupan pengumpulan data bagaimanapun dibatasi oleh algoritma LinkedIn. Akibatnya, pengumpulan data terjadi selama rentang waktu yang diizinkan oleh LinkedIn. Selama jangka waktu pengumpulan data, kami menemukan wacana bahwa para profesional prihatin tentang penyebaran dan implementasi informasi XBRL. Wacana itu juga menampilkan para profesional yang mengejar peningkatan ke XBRL di IQ. Mengikuti alasan ini, kami berpendapat bahwa kumpulan data ini dapat memberikan temuan yang bermakna terkait dengan dimensi XBRL di IQ yang paling menarik minat profesional. Pengambilan data menghasilkan kumpulan data seperti yang disajikan pada tabel berikut ini. Dalam metode penelitian terdapat metode dan prosedur. Percakapan dan interaksi pengguna di media sosial menyediakan banyak data. Menurut Agarwal dan Wang tahun 2011, analitik teks berguna untuk menangani masalah tertentu seperti pencarian kata kunci, klasifikasi, dan pengelompokan. Penerapan teknik analitik teks bertujuan untuk membantu pengungkapan dimensi XBRL di IQ yang paling menarik bagi para profesional yang bekerja di domain tersebut. Sebelum analisis, dibuat kerangka kerja terlebih dahulu untuk membantu memandu analisis teks peneliti. Kedua, menyempurnakan kerangka kerja awal berdasarkan hasil analisis pertama. Untuk lebih jauh menyelidiki relevansi dimensi, dilakukan analisis konten untuk setiap posting unik untuk memeriksa percakapan di mana teks itu muncul. Frekuensi kata kejadian dalam data tidak terstruktur mencerminkan opini publik terhadap topik tertentu. Kemudian melakukan pengkodean data berdasarkan kerangka yang telah diusulkan. Pengkodean ini diperlukan untuk membantu memahami konteks dimensi di IQ di XBRL. Dengan menggabungkan temuan dari 2 kumpulan data dan analisis, maka dilakukan pemeriksaan dimensi yang secara konsisten muncul di wacana profesional relatif terhadap XBRL di IQ. Berikut tersaji sampel kumpulan data dalam tabel 3. Di sini peneliti berhasil mengumpulkan 2 jenis data,
Yang pertama adalah kumpulan data 1 yang dikumpulkan 25 hingga 29 Juni 2013. Untuk jaringan interaktif XBRL, peneliti berhasil mengumpulkan sebanyak 378 posting dan 484 komentar. Untuk pengetahuan XBRL terkumpul 379 posting dan 568 komentar. Untuk berbagi XBRL terkumpul 434 posting dan 220 komentar unik. Untuk kumpulan data 2 yang dikumpulkan 27 hingga 30 Januari 2016, untuk jaringan interaktif XBRL terkumpul 188 posting dan 134 komentar. Pengetahuan XBRL terkumpul 148 posting dan 22 komentar. Dan untuk berbagi XBRL terkumpul 138 posting dan 32 komentar. Berikutnya tersaji kerangka kerja awal untuk analisis DIQ dalam tabel 4. Dalam kerangka DIQ DIIS menurut Wang dan Strong tahun 96 dan kerangka awal DIQ untuk XBRL, terdapat keamanan akses, aksesibilitas, akurasi, jumlah data yang sesuai, dapat dipercaya, kelengkapan, dan ringkas. Sedangkan dalam kerangka DIQ dalam akuntansi menurut IASB tahun 2015, terdapat bebas dari kesalahan dan lengkap. Selanjutnya, dalam kerangka DIQ DIIS Wang dan Strong tahun 96 dan kerangka awal DIQ untuk XBRL memperhatikan konsisten, mudah dimengerti, interpretabilitas, objektivitas, relevansi, reputasi, dan ketepatan waktu. Sedangkan dalam kerangka DIQ dalam akuntansi menurut IASB tahun 2015 memperhatikan unsur dapat dimengerti, relevan, dan ketepatan waktu. Selanjutnya dapat dilihat terdapat perbedaan dalam kerangka DIQ DIIS menurut Wang dan Strong dan kerangka awal DIQ untuk XBRL, tidak seperti unsur sebelumnya. Dalam kerangka awal DIQ untuk XBRL terdapat unsur dapat diperbandingkan, representasi yang meyakinkan, materialitas, netral, kebijaksanaan, dan dapat diverifikasi. Sama seperti kerangka DIQ dalam akuntansi menurut IASB tahun 2015. Sedangkan dalam kerangka DIQ DIIS menurut Wang dan Strong, hanya terdapat unsur nilai tambahan. Temuan analisis pertama dalam pengungkapan 17 kata yang terkait dengan kerangka DIQ menggunakan kata spesialisasi untuk memperluas pencarian semua kemungkinan makna yang dapat memunculkan atau menimbulkan kata persis dimensi, tetapi juga dapat memunculkan kata serupa kata atau sinonim yang berkaitan dengan dimensi tersebut. Penyelidikan kata-kata tersebut perlu dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan apabila memungkinkan perlu dilakukannya pencocokan kerangka kerja XBRL DIQ awal. Selanjutnya, apabila frekuensi kemunculan data mungkin tidak memberikan pemahaman yang jelas tentang konteks data sampel, perlu dilakukan analisis pengkodean untuk membantu mengatasi berbagai masalah yang dapat ditimbulkan. Jadi, analisis pengkodean ini dapat membantu mengatasi masalah-masalah yang kemungkinan dapat terjadi ke depan. Berbasis pada kerangka XBRL DIQ awal dan termasuk dimensi terkait DIQ yang muncul dari analisis pertama, adanya penyempurnaan kerangka awal dan pengusulan XBRL DIQ berikut kerangka yang berisi 20 dimensi. Nah, untuk selanjutnya di sini akan dijelaskan dimensi DIQ
atau macam-macam dari dimensi tersebut. Yang pertama, keamanan akses. Kedua, aksesibilitas. Ketiga, akurasi. Keempat, jumlah data yang sesuai. Kelima, perbandingan. Keenam, kelengkapan. Ketujuh, ringkasan. Kedelapan, konsistensi. Kesembilan, kemudahan dan pemahaman. Kesepuluh, interpretabilitas. Kesebelas, materialitas. Ke-12, objektivitas. 13, prediktabilitas. 14, kehati-hatian. 15, relevansi. 16, ketepatan waktu. 17, transparansi. 18, validasi. 19, nilai tambah. Dan terakhir 20, dapat diverifikasi. Selanjutnya diskusi. Analisis pengkodean, kami menemukan lebih dari 5 referensi di kedua kumpulan data untuk 6 DIQ dimensi, yaitu aksesibilitas, akurasi, komparabilitas, konsistensi, ketepatan waktu, dan transparansi. Mengingat dimensi-dimensi ini merupakan inti dari XBRL DIQ, diskusi ini menghadirkan sedikit kejutan seperti yang dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan XBRL mengatasi ketidakcocokan antara sistem yang berbeda diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan dan aksesibilitas informasi keuangan bagi investor. Yang kedua, meningkatnya akurasi XBRL dan juga dalam mengatasi kesalahan XBRL. Ketiga, XBRL diharapkan dapat meningkatkan komparabilitas dan konsistensi pengungkapan laporan keuangan. Yang keempat, ketepatan waktu dan transparansi dianggap penting bagi XBRL DIQ. Dari tabel tersebut, kita dapat mengetahui 11 dimensi DIQ, yaitu keamanan akses, jumlah data yang sesuai, kelengkapan, ringkas, kemudahan pemahaman, interpretabilitas, materialitas, objektivitas, prediktabilitas, kehati-hatian, dan dapat diverifikasi, memiliki 5 atau kurang referensi di kedua kumpulan data. Sedangkan dari 18 dimensi XBRL DIQ, kami mengamati peningkatan dan penurunan kata frekuensi dalam kumpulan data. 11 dimensi XBRL DIQ yaitu keamanan akses, aksesibilitas, akurasi, komparabilitas, kemudahan pemahaman, interpretabilitas, materialitas, kehati-hatian, relevansi, transparansi, dan nilai tambah memiliki jumlah kata yang menurun di kumpulan data kedua dibandingkan dengan kumpulan data pertama. 7 dimensi XBRL DIQ yaitu kelengkapan, ringkas, konsistensi, objektivitas, ketepatan waktu, dan validitas tampaknya memiliki kata yang meningkat. Dihitung dalam kumpulan data grup linked XBRL kedua dibandingkan dengan kumpulan data pertama. Meningkatnya frekuensi kata untuk dimensi XBRL DIQ tertentu dari yang pertama ke yang kedua, kumpulan data mungkin menunjukkan bahwa dimensi-dimensi ini tetap belum terselesaikan dan terus mendorong diskusi di antara para profesional. Mengurangi frekuensi kata untuk XBRL DIQ lainnya, dimensi dari waktu ke waktu kemungkinan menunjukkan dimensi yang semakin menurun. Untuk yang berikutnya akan dibahas mengenai representasi contoh posting atau komentar terkait dengan dimensi XBRL DIQ.
Nah, di sini terdapat dua dimensi yang disebut dengan panel A dan panel B. Panel A merupakan dimensi XBRL di IQ yang muncul secara konsisten dan memiliki lebih dari 5 referensi di kedua kumpulan data. Sedangkan panel B merupakan dimensi XBRL di IQ yang muncul secara tidak teratur di kedua kumpulan data. Nah, yang pertama akan dibahas mengenai panel A. Di dalam panel A, terdapat beberapa representasi. Yang pertama ada aksesibilitas. Contoh representasinya misalnya, baru-baru ini, tim teknisi sedang mengerjakan cara baru untuk menganalisis dan membuat Extensible Business Markup Language atau XBRL menjadi lebih mudah diakses dan berguna untuk investor umum. Yang kedua ada akurasi. XBRL sedang digunakan secara praktis di sejumlah negara dan implementasi XBRL jumlahnya meningkat. Dalam prosesnya, XBRL membuktikan manfaatnya yaitu meningkatkan efisiensi, kecepatan, ketepatan, dan transparansi keuangan pelaporan. Yang ketiga ada perbandingan. Di Cina, perusahaan tidak diizinkan memiliki ekstensi atau perluasan, yang membuatnya relatif mudah untuk membandingkan laporan finansial antar perusahaan. Sebaliknya, di Amerika Serikat, perusahaan diizinkan untuk membuat ekstensi atau perluasan. Semua perluasan yang diusulkan dari konsep XBRL harus dikirim ke FASB dengan benar untuk persetujuan. Kemudian ada konsistensi. Tujuan XBRL adalah untuk meningkatkan komparabilitas dan konsistensi pelaporan dalam perusahaan. Pada perusahaan publik yang berbasis XBRL, laporan keuangan yang dibuatnya diharapkan konsisten dengan yang dapat dibaca oleh mesin maupun dengan dapat dibaca oleh manusia. Yang kelima ada transparansi. Komisi berkomitmen untuk menggunakan perkembangan teknologi dan elektronik komunikasi data untuk memfasilitasi transparansi yang lebih besar dalam bentuk akses yang lebih mudah dalam analisis informasi. Dan yang terakhir ada ketepatan waktu. Setelah mengumpulkan semua informasi bisnis pelaporan di XBRL, organisasi perlu memenuhi permintaan yang terus meningkat untuk analisis secara tepat waktu. Untuk yang berikutnya ada panel B, di mana merupakan dimensi XBRL di IQ yang muncul secara tidak teratur di kedua kumpulan data. Nah, di dalam panel B ini terdapat 3 dimensi. Yang pertama ada relasi. XBRL idealnya siap untuk mengambil peran sehingga bisnis, pemerintah, auditor, dan investor dapat memiliki informasi dan sistem waktu nyata yang relevan untuk berkomunikasi satu sama lain tanpa harus khawatir tentang perubahan perangkat lunak yang besar. Nah, yang kedua ada keabsahan atau validasi. Sistem akan memvalidasi data dan menghasilkan file XBRL yang kemudian dikirim ke NCA. Proses validasi akan menandai kesalahan apapun, contohnya jika jumlah item neraca tidak sesuai dengan total. Dan yang terakhir ada nilai tambah. Banyak yang meragukan nilai sebenarnya dari pengajuan XBRL. Beberapa orang berpendapat bahwa alasannya adalah kurangnya aplikasi berbasis XBRL dan kurangnya data XBRL. Padahal nilai XBRL sangat masuk akal jika dipelajari. Pembuktiannya dapat dilihat dalam waktu beberapa tahun ke depan. Kontribusi, batasan, dan kesimpulan. Jadi, dengan semakin berkembangnya teknologi, penggunaannya, dan penerimaannya, penelitian di masa mendatang dapat menggunakan kerangka kerja untuk XBRL di IQ untuk menyelidiki secara empiris apakah di IQ yang kami usulkan atau tidak, dimensi tetap sesuai untuk XBRL. Karena tidak ada penelitian yang masih ada untuk menilai XBRL di IQ, penelitian lebih lanjut di bidang ini dijamin dan penting untuk mempromosikan lebih lanjut pengembangan dan implementasi XBRL. Berdasarkan kerangka kerja yang berisi 18 dimensi XBRL di IQ, analis merekomendasikan yang konsisten untuk mendiskusikan 5 dimensi di IQ berasal dari bidang akuntansi dan bidang IS, yaitu aksesibilitas, akurasi, komparabilitas, konsistensi, ketepatan waktu, dan transparansi. 2 dimensi lain yaitu nilai tambah dan relevansi telah menurun dalam kepentingan topik. Sebaliknya, validitas meningkat dalam kepentingan topik sebagai teknologi XBRL semakin matang. Jadi, dilihat dari hasil penelitian dimensi XBRL di IQ,
yang berdasarkan kelengkapan, ringkas, konsistensi, objektivitas, ketepatan waktu, dan validitas. Peningkatan ini menunjukkan bahwa dimensi ini tetap tidak bisa terselesaikan untuk profesional XBRL dan menggambarkan betapa pentingnya pemeriksaan ulang secara konstan di bidang DIQ yang sangat penting untuk sebuah teknologi pada suatu titik waktu karena bobot relatif dari faktor DIQ sangat mungkin berbeda melintasi waktu. Ekspektasi profesional relatif terhadap dimensi DIQ dapat berubah sebagai akibat dari peningkatan, pengembangan, dan implementasi XBRL. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kelompok 3 mengenai analisis tekstual dan kontekstual dari para profesional untuk wacana XBRL dalam kualitas data dan informasi dalam Jurnal Internasional Akuntansi dan Manajemen Informasi. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami sampaikan maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.